Yamaha adalah produsen yang senang banget sama inovasi. Dan hal ini dilakukan sama Yamaha tentu aja untuk menarik perhatian dan supaya bisa mengalahkan kompetitor utama mereka, yaitu Honda. Namun sayangnya terkadang inovasi yang bagus dan keren aja nggak cukup untuk bisa ngalahin kompetitor yang motornya gampang banget dikredit. Yang pada akhirnya terkadang inovasi Yamaha jadi seperti sia-sia. Namun walaupun begitu, Yamaha tidak mau menyia-nyiakan inovasi mereka yang bisa dibilang cukup bagus tersebut. Yang mana Yamaha sebisa mungkin ingin menunjukkan kalau inovasi mereka bagus dengan cara memberikan bumbu-bumbu yang membuat hal tersebut menjadi lebih menarik. Dan ya, untuk melakukan hal tersebut, akhirnya Yamaha sering banget bikin gimmick di marketingnya. Kalau ada penghargaan tentang gimmick marketing, Yamaha mungkin bisa dapat penghargaan ini. Karena jika kita mau melihat beberapa waktu ke belakang, Yamaha bisa dibilang pol-polan dalam hal melakukan gimmick. Turbo alias A-Turbo alias sensasi turbo atau apapun itu, ini adalah gimmick paling fenomenal dari Yamaha. Kemudian ada gimmick marketing Yamaha Gear Ultima, direndam, ditabrak, ditarik, ngangkat motor dan lainnya, dan ini menjadi gimmick fenomenal Yamaha lainnya. Menariknya, di luar dari gimmick tersebut ada satu gimmick yang mana Yamaha benar-benar terus mempertahankan hal ini dan terus digunakan di motor-motor barunya. Dan ya, ini adalah hybrid Yamaha. Gimmick paling fenomenal dan absurd dari Yamaha yang manfaatnya kurang berasa. Dan untuk membuktikan kalau Yamaha ngotot banget sama hybrid-hybridan ini, beberapa waktu lalu Yamaha meluncurkan New Fazio Hybrid. Ya, terus aja setiap motor Yamaha menggunakan kata hybrid. Pertanyaannya, kenapa Yamaha ngebet banget sama teknologi hybrid gimmick? Karena yang kita tahu sejauh ini, di Indonesia cuman Yamaha doang yang menggunakan teknologi ini dan Yamaha doang yang berkoar-koar perihal teknologi ini. Tapi kenapa? Kenapa ngebet banget dan Yamaha doang yang terlihat sendirian di jalur ini? Pertama-tama kita harus lihat dulu apa itu hybrid Yamaha dan kenapa hanya dibilang hybrid gimmick. Jadi gini, ketika mendengar kata hybrid, setiap orang akan beranggapan kalau motor tersebut harus seperti mobil hybrid, yang mana dalam kecepatan rendah, motor listrik yang bekerja, dan ketika kecepatan tinggi, baru mesin yang bekerja. Sayangnya, di hybrid Yamaha nggak gitu. Di kecepatan berapapun, motor tersebut akan jalan dengan mesin, tanpa adanya motor listrik. Lalu di mana hybridnya? Ya kalau dilihat lagi, sistem hybrid Yamaha ini hanya menggunakan alat bantu kecil yang bernama Smart Motor Generator atau SMG. Dan alat ini akan berfungsi sebagai dinamo starter, tapi alat ini akan dioptimalkan untuk akselerasi awal selama kurang dari 3 detik. Dan gunanya alat ini untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Dan seperti sistem hybrid pada umumnya, ketika sudah melewati angka tertentu, mesin utamalah yang akan bergerak. Jadi secara harfiah sebenarnya hybrid di Yamaha tidak sepenuhnya gimmick, melainkan mild, super mild hybrid. Namun kenapa banyak yang beranggapan kalau hybrid di Yamaha ini cuma gimmick? Jawabannya karena durasi kerjanya yang terlalu singkat. Yang mana sistem electric power assist startnya hanya bekerja selama 3 detik pertama aja, dan setelah itu bantuan listrik akan berhenti total. Dan sayangnya lagi, dengan jumlah waktu tersebut, tentu aja hybrid ini benar-benar nggak berasa sama sekali. Bahkan bisa dibilang hampir tidak mempengaruhi apa-apa. Memang secara data dan teknologi, hybrid ini memang membantu meringankan beban mesin apalagi saat stop and go, yang secara teori bisa menghemat bahan bakar. Dan Yamaha pun juga mengklaim hybrid mereka untuk menghemat bahan bakar. Namun sayangnya, jika kita bandingkan dengan motor non-hybrid Yamaha yang sudah menggunakan mesin Blue Core, perbedaan konsumsi BBM-nya tidak terlalu signifikan, bahkan terkadang tidak ada perbedaannya sama sekali. Jadi ya, hybrid ini terkesan gimmick aja, walaupun secara harfiah memang ini adalah super mild hybrid. Tapi kalau kita lihat-lihat lebih lanjut di sini adalah, sepertinya ini hanya alat untuk menghaluskan starter aja dan ditambah fungsi sedikit untuk akselerasi awal. Karena mau bagaimanapun sistem ini digabungkan ke sistem starter, dan dengan sistem ini bisa memberikan kehalusan lebih pada starter mesin. Jadi sebenarnya sepertinya tujuan utamanya yaitu hanya memperhalus starter, bukan untuk lonjakan tenaga yang signifikan. Ya kasarnya kalau Honda bilangnya ya ACG starter, yang mana dengan sistem ini Honda berhasil merubah starter yang suaranya kasar banget jadi halus. Nah kalau Yamaha nggak mau tuh pakai bahasa begitu, mereka pengennya pakai bahasa hybrid. Iya kan? Tapi apakah hybrid ini benar-benar 100% gimmick? Jawabannya iya, tapi sebenarnya nggak 100% mutlak, karena mau bagaimanapun hybrid ini memberikan tambahan tenaga yang sangat tidak signifikan selama 3 detik awal.
Ya, secara harfiah ini adalah hybrid, tapi kalau kita mau terbacu real hybrid, hybrid ini masuk dalam kategori hybrid gimmick. Namun kenapa Yamaha doang yang terlihat berkoar-koar di jalur hybrid-hybridan ini? Kenapa Honda dan lainnya tidak ikut-ikutan tren ini? Balik lagi, semua ini hanya untuk marketing aja. Marketing Yamaha semakin di depan untuk di era saat ini sepertinya sudah cukup basi dan tidak bisa menjual lagi. Ditambah Yamaha tidak memiliki reputasi yang lebih baik daripada Honda. Makanya apapun dilakukan Yamaha agar bisa terlihat lebih baik dan lebih modern daripada Honda. Kasarnya, Yamaha seperti sedang krisis identitas di sini. Ya, Yamaha butuh narasi baru. Makanya gak heran, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Yamaha akan melakukan hybrid-hybridan ini di setiap motornya. Ditambah lagi perihal krisis identitas ini, Yamaha di segmen motor matic saat ini benar-benar lagi mengalami hal ini. Motor matic entry level mereka benar-benar susah laku. Bahkan terkadang sudah all-in marketing aja, motor tersebut masih kurang laku seperti Gear Ultima. Jika sudah begini, mungkin gimmick hybrid bisa menjadi solusi. Tapi masalahnya adalah walaupun pasar motor saat ini sudah dipenuhi dengan gen milenial dan gen Z yang lebih melek teknologi, tapi kita masih belum boleh lupa kalau gen baby boomers masih suka beli motor juga untuk kebutuhan sehari-hari. Dan gen tersebut biasanya takut dengan yang namanya teknologi terbarukan, apalagi bawa-bawa nama hybrid. Masalahnya adalah bukan hanya gen tersebut aja yang takut, karena di beberapa daerah yang jauh dari perkotaan juga jadi takut membeli motor dengan teknologi terbarukan. Walaupun secara harfiah teknologi hybrid Yamaha ini tidak memerlukan maintenance dan sangat sulit untuk rusak, tapi tetap aja dengan tidak adanya edukasi, pasar akan mengecil dengan alami. Jadi ya, kenapa Yamaha ngebet banget sama hybrid-hybridan ini? Karena mereka pengen menciptakan sesuatu yang baru, dan semua ini dinarasikan seolah-olah Yamaha semakin di depan. Tapi kita harus akui, Yamaha adalah produsen yang paling berani ambil resiko di Indonesia. Honda, diem doang tuh motor juga laku. Kasarnya nih, kalau Suzuki Avenis dilabelin produk Honda, kayaknya tuh motor akan laku-laku aja di Indonesia. Karena emang udah sekuat itu branding Honda, apapun yang mereka jual hampir pasti akan laku. Mau buktinya? Ya lihat aja Vario Street. Itu motor sebenarnya cukup absurd, tapi penjualannya kemungkinan ya akan bagus. Lalu bagaimana dengan Suzuki? Suzuki hanya bisa berharap dari India aja. Jadi masih dapat jatah motor dari India aja, Suzuki Indonesia masih bersyukur. Jadi ya mereka cenderung sangat pasif. Sedangkan Yamaha apapun mereka lakukan dan resiko apapun mereka ambil. Dan sayangnya kerja keras Yamaha ini harus dilakukan terus-menerus. Karena mau bagaimanapun kerja keras Yamaha ini kita harus akui. Dan Yamaha sudah dicap sebagai produsen paling inovatif sejauh ini di Indonesia. Tapi kalau mereka tiba-tiba diam dan santuy kayak Honda, Yamaha langsung akan dicap sebagai produsen yang tidak inovatif lagi. Makanya untuk mempertahankan hal tersebut, hybrid adalah jawabannya. Walaupun hybridnya 90% cuman gimmick. Iya kan? Lagi pula kalau mau hybrid sebenarnya bisa ngikutin Honda. Nah, di sini Yamaha sekali-kali ngekor Honda. Honda sebenarnya udah berhasil membuat motor hybrid di PCX EHV. Dan untuk motor ini sudah menggunakan baterai lithium ion, yang pada akhirnya hybridnya akan lebih terasa nyata daripada punyanya Yamaha. Tapi kenapa Yamaha terkesan nanggung membuat hybrid di motornya? Padahal mereka sebenarnya juga sangat mampu untuk membuat motor hybrid beneran. Jawabannya adalah harga. Honda PCX EHEV dijual dengan harga Rp45.233.000. Ya, harganya terpaut lebih dari 10 juta rupiah dari versi terendahnya. Bayangin jika Yamaha menggunakan teknologi ini di motor entry level mereka, harganya bisa seharga Yamaha NMAX. Jadi semua itu nggak relevan. Dan terakhir, kenapa Yamaha NMAX atau Aerox tidak menggunakan hybrid-hybridan ini? Jawabannya lagi-lagi strategi marketing. Jika NMAX menggunakan gimmick hybrid, maka hilang sudah gimmick utama hybrid di kelas entry level Yamaha. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.